Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan turun tangan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan turun tangan tidak tanggung-tanggung. Berapa tulah ya? Berapa tulah menimpa negara Mesir, menimpa bangsa Mesir. Sakit penyakit, belalang, melahap seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bangsa Mesir. Apalagi air menjadi darah, Bapak Ibu. Dan banyak lagi tulah yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habakit, kita masih membahas seputar penolakan gereja di daerah Cilegon. Tujuan kita membahas ini, tujuan kita terus bersuara tentang penolakan gereja di daerah Cilegon agar dunia bisa melihat, dunia bisa tahu, para pemerintah pusat bisa tahu bahwa di tahun 2022 ini masih ada daerah, desa, tempat, kota yang masih menolak untuk berdirinya gereja. Ada orang-orang yang takut terhadap gereja, padahal gereja itu bukan tempat maksiat. Gereja bukan tempat perjudian. Gereja juga bukan tempat mabuk-mabukan. Gereja juga bukan tempat sabung ayam. Tetapi gereja adalah tempat untuk beribadah. Tempat di mana umat-umat Tuhan beribadah. Umat-umat Tuhan memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Tetapi banyak orang masih takut dengan gereja. Ada apa ini? Apa yang ditakutkan terhadap gereja? Apakah ada orang-orang gereja setiap hari keliling mengajak orang untuk masuk Kristen? Atau bagaimana? Ini Bapak Ibu yang perlu kita suarakan. Supaya orang bisa melihat, bisa berpikir ini tahun 2022. Tidak ada lagi intoleran. Tidak pernah ada lagi intoleran. Yang ada adalah toleransi. Kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong-menolong, dan saling membantu antar sesama. Kalau kita menyadari lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak rumah ibadah orang lain. Ya, karena bangsa ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bukan saja milik satu umat, bukan saja milik satu agama, bukan saja milik satu suku, bukan saja milik satu daerah, tetapi bangsa dan negara inilah milik semua suku dan milik semua umat. Rumah ibadah sudah diatur di dalam undang-undang. Saudaraku, ketika tidak ada orang yang turun tangan, kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan. Seperti yang pernah dan yang sering saya sampaikan, bila Tuhan turun tangan, mereka berarti melawan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saya ulangi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudaraku, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, maka mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga Tuhan mendengar mereka yang minta tolong. Ketika kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan, maka telinga Tuhan tertuju kepada kita. Telinga Tuhan mendengar doa kita, telinga Tuhan mendengar suara kita, dan telinga Tuhan mendengar jeritan kita, Bapak Ibu. Ya, dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Saudara masih ingat bagaimana bangsa Israel, di mana mereka diperbudak di tanah Mesir? Ya, Fir'aun memperbudak bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel ketika tidak sanggup lagi menghadapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun,
Ketika bangsa Israel tidak sanggup lagi melakukan apa yang diperintahkan oleh Fir'aun dan orang-orang Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta berdoa kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan dengar doa mereka. Bahkan Tuhan melihat sendiri penderitaan bangsa Israel, umat pilihannya. Tuhan sendiri melihat bagaimana menderitanya bangsa Israel di tanah Mesir. Diperbudak oleh Fir'aun dan orang-orang Mesir pada waktu itu. Disiksa mereka, diperbudak, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja siang malam, tetapi upah sangat sedikit dikasih. Apa yang orang Israel lakukan? Mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga mata Tuhan tertuju kepada bangsa Israel yang lagi diperbudak oleh Fir'aun, Bapak Ibu. Telinga Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel. Mata Tuhan melihat langsung bagaimana menderitanya orang Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan turun tangan Bapak Ibu. Ketika Tuhan turun tangan tidak tanggung-tanggung. Berapa tulah ya. Berapa tulah menimpa negara Mesir. Menimpa bangsa Mesir. Sakit penyakit. Belalang. Melahap seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bangsa Mesir. Apalagi air menjadi darah Bapak Ibu. Dan banyak lagi tulah yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir. Bangsa mereka, rumah-rumah mereka juga dipenuhi dengan kodok, dengan kata. Ya, sampai kata itu, kodok itu Bapak Ibu masuk ke rumah-rumah mereka. Apalagi penyakit. Dan yang sangat mengerikan, semua ternak-ternak mereka mati Bapak Ibu. Dan yang paling sadis, ketika Tuhan turun tangan melihat penderitaan bangsa Israel. Semua anak sulung ya daripada orang Mesir itu mati, saudaraku. Sementara orang Israel pada saat itu dijaga oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Ada dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, jangan sampai apa yang menimpa bangsa Mesir ribuan tahun yang lalu menimpa daerah yang menghina, mengolok-ngolok, dan menolak rumah Tuhan untuk mereka beribadah. Ya, ketika bangsa Israel meminta izinnya lewat Musa, meminta izin supaya diizinkan oleh Fir'aun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berdoa serta ibadah kepada Bapa Yahweh. Fir'aun tidak akan mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan mereka beribadah kepada Bapa Yahweh. Tidak diizinkan Bapak Ibu. Ya, tidak diizinkan. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel, orang Israel pada waktu itu berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menolong bangsa Israel dan Tuhan menurunkan tulah kepada di dalam negeri Mesir. Sangat menderita kalau sudah Tuhan turun tangan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mari kita benar-benar berdoa kepada Tuhan supaya lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan turun di daerah yang menolak gereja Tuhan. Kita berdoa supaya pemerintah diberikan roh takut akan Tuhan. Di dalam mereka melakukan, di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Dilanjutkan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan menentang orang-orang yang berbuat maksiat. Kita melihat ya Bapak Ibu, di satu daerah yang menolak gereja Tuhan, yang menolak rumah ibadah untuk berdiri, yang menolak pembangunan gereja. Ternyata saudaraku, saya pernah membaca di sebuah artikel, di mana di daerah itu banyak sekali diskotik. Banyak sekali diskotik, bukan satu diskotik. Bahkan ada satu tempat itu 7 diskotiknya Bapak Ibu. Ya, 7
klub malam. Apa yang terjadi di diskotik itu? Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Rumah ibadah mereka tolak. Di mana di rumah ibadah itu tempat orang memuji Tuhan, tempat orang memuliakan Tuhan, tempat orang beribadah, mereka tolak. Alasan yang membuat saya tidak jelas ketika saya membaca berita. Tetapi di satu sisi ada diskotik di daerah itu. Bukan satu diskotik, tapi banyak diskotik di daerah itu. Di mana kita ketahui di diskotik itu terjadi kemaksiatan yang luar biasa. Terjadi perzinahan yang luar biasa. Nah, jangan sampai saya ingatkan murka Tuhan turun seperti yang dialami oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Yang dialami oleh Fir'aun dan yang dialami oleh orang-orang Mesir pada zaman Fir'aun. Jangan sampai itu terulang kembali. Terima kasih, kiranya video singkat ini bisa membuat mereka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah, Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Terima kasih. Salam murtadin. Tidak pernah lupa minum kopi.